Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat,
Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa Ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Hati ini kami persiapkan ya Tuhan. Untuk dipenuhi oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan harapan, kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biar kami boleh lebih lagi menyembah-Mu. Sebab Engkau kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Darah-Mu Tuhan yang tertumpah di kayu salib ya Tuhan. Tanda cinta-Mu untuk kami ya Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau memberikan harapan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahwa hidup yang baru, bahwa tinggal dia bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan menuntun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbashena ya lalabalala lama ya lalabalala. Hidabashena ya lalabalala. Yes Lord Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Engkau yang memberikan harapan yang baru ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Oh Yesusku, oh Yesusku, mari sembah Dia, sembah Dia. Bapak Ibu yang di rumah boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu di rumah yang mengalami putus harapan, merasa sakit tak kunjung sembuh, merasa beban begitu berat. Tapi ingat ada Yesus, Yesus yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Semua bisa terlewati. Mari sembah Dia. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, Engkau segalanya. Engkau sumber kekuatan kami. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, yuk kembali sembah Dia, sembah Dia Bapak Ibu. Oh dabaya shena ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan,
kami andalkan Tuhan. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Engkau Tuhan kami, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari bersama-sama katakan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dahsyat Tuhan memberkati kita semua, menyertai dan memimpin untuk berjalan melangkah terus sepanjang 2023. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau dengar firman, oleh karena itu siapkan Alkitab dan hati kita supaya kita bisa diberkati waktu kita mendengar. Dan telinga kita jadi telinga seorang murid, biar pengurapan Roh Kudus bekerja atas kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan buat. Hari ini kami bersukacita dalam rumah Tuhan dan kami semua mau dengar firman. Tuhan, bersabdalah, sampaikan pesan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, baik langsung ke hati kami masing-masing maupun lewat bibir lidah hamba-Mu. Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar, supaya kami terima yang terbaik dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus berkuasa atas kami. Jadikan kami saksi Kristus, jadikan kami seperti Kristus, jadikan kami berbeda. Karena Engkau ingin supaya kami berubah, ini rencana-Mu, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berapa waktu yang lalu kita semua merayakan hari Pentakosta. Dan pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan tentang Roh Kudus yang harus dinantikan. Ayat yang terkenal yang kemarin kita renungkan adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pesan yang disampaikan tepat sebelum naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 9, lalu terangkatlah dia. Ya. Tapi waktu satu ayat sebelum itu Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini. Kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggalkan bumi adalah amanat. Adalah kalimat yang penting saudara dikasih Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu nanti akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Target Tuhan Yesus adalah supaya waktu Anda dan saya terima Roh Kudus, kita berubah menjadi saksi. Kita berubah menjadi saksi. Katakan sama-sama, menjadi saksi. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang katanya penuh Roh Kudus, Anda dan saya harus jadi saksi. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saksiku kata Tuhan. Artinya urutannya jelas ya. Roh Kudus turun, terima kuasa, jadi saksi. Apa buktinya kalau kita itu sudah terima Roh Kudus, punya kuasa? Kuasa itu untuk apa? Untuk berubah jadi saksi. Untuk berubah jadi saksi. Berubah sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu Roh Kudus turun, yang harus terjadi dalam hidup orang itu adalah perubahan. Katakan sama-sama, perubahan. Saudara dikasih Tuhan, ada orang bilang, aku sudah penuh Roh Kudus, sudah bisa bahasa roh. Tapi hidupnya gak berubah. Dia belum penuh. Roh Kudus belum benar-benar penuh. Kata penuh di dalam bahasa Yunani, itu berpadanan dengan kata penuh di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, penuh itu malee, saudara. Malee itu artinya gini, dikuasai, mendominasi. Waktu Roh Kudus turun memenuhi seseorang, Roh Kudus harusnya mendominasi orang itu. Mendominasi orang itu. Nah, itulah sebabnya saat pertama kali kita terima Roh Kudus dan penuh, kita dikuasai. Lalu kemudian kita tidak bisa kontrol lidah kita kemudian tiba-tiba berbahasa baru, berbahasa roh. Sudah dikasih Tuhan. Apa artinya kalau kita sudah bisa berbahasa roh? Pernah penuh. Ya. Nah setelah itu Anda dan saya masih punya memori untuk berbahasa roh. Tapi apakah setiap kali berbahasa roh penuh? Belum tentu. Belum tentu. Nah untuk bisa ngukur, untuk bisa lihat, apakah kita ini penuh Roh Kudus atau tidak, atau dikuasai Roh Kudus atau tidak, didominasi oleh Roh Kudus atau tidak, barometernya hanya satu, perubahan. 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 Roma 8 berkata, anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 berkata, kamu harus memberi dirimu dipimpin. Baru kemudian Galatia 5 mengucapkan tentang buah-buah roh. Jadi harus ada mendominasi dan dikuasai. Maukah orang yang penuh Roh Kudus mengizinkan Roh Kudus dari waktu ke waktu mendominasi dia? Supaya roh itu yang memimpin kita. Kalau itu terjadi, maka orang itu bisa jadi saksi. Bisa jadi saksi. Berubah sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita. Penuh Roh Kudus. Pertanyaan ini bergema di hati saya waktu masuk di hari Pentakosta. Roh Kudus turun. Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kita terima lawatan. What next? Ini pertanyaan dan ini judul khotbah hari ini. What next? After the Holy Spirit came and fill every one of us. Setelah Roh Kudus datang dan memenuhi Anda dan saya. Habis itu apa? What next? Yang terjadi, yang seharusnya terjadi adalah perubahan. Karena Tuhan bilang, roh itu datang, kita punya kuasa, bukan kuasa untuk bikin mujizat. Bukan kuasa untuk jadi kaya. Bukan kuasa biar terkenal. Bukan kuasa supaya berkuasa, bukan. Supaya punya otoritas, bukan. Punya jabatan, nah. Kita diberi kuasa untuk jadi saksi Yesus. Katakan amin. Saksi Yesus. Kata saksi diambil dari kata marturia, yang artinya gini saudara dikasih Tuhan. Engkau hidup untuk memperkuat posisi orang yang engkau saksikan. Saksi Yesus berarti engkau hidup untuk memperkuat posisi Yesus. Engkau tidak hidup untuk dirimu. You are not speak for yourself. Engkau tidak bicara untuk dirimu. Engkau bicara untuk orang lain. Engkau hidup untuk orang lain yang engkau perkuat posisinya. Makanya kata marturia dijadikan kata dasar untuk martir. Orang-orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, waktu engkau hidup untuk Tuhan, perubahan terjadi. Dan cara untuk bisa melakukan itu,
Gak cukup cuma disiplin, gak cukup cuma kejiwaan, gak cukup cuma keputusan. Kita mesti dari waktu ke waktu dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh itulah yang mematikan segala perbuatan daging kita dan membuat kita jadi manusia roh. Dari sana buah-buah roh muncul, dari sana karunia roh muncul, dari sana kita semua melakukan hal-hal yang gak bisa kita lakukan. Tapi roh itu bisa lakukan lewat kita. Waktu itu terjadi, wah dahsyat, nama Tuhan pasti dimuliakan. Saudara dikasih Tuhan, gak mungkin nih orang kayak begini bisa sabar, tapi Roh Kudus tiba-tiba kuasai dia dan dia jadi sabar. Orang-orang tercengang, kok bisa ya orang kayak gitu jadi sabar ya? Oh, karena saya penuh Roh Kudus. Itu maksudnya saudara. Ya. Harusnya nih orang pelit cinta uang, track recordnya jelas ke belakang. Tetapi waktu dia penuh Roh Kudus, berubah dia. Berubah, dia mulai jadi murah hati. Dia mulai senang memberi, dia mulai senang menolong orang. Dia mulai care, memperhatikan orang lain. Kok bisa ya orang kayak gitu jadi gak egois lagi ya? Karena dia didominasi oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Tanda yang paling jelas orang itu penuh Roh Kudus atau tidak? Perubahan. Perubahan. Kita sering bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku. Tapi kitanya gak hidup seperti yang roh itu mau. Kitanya gak mau berjalan sejalan dengan yang roh itu mau. Sebenarnya kita yang memisahkan diri dari jalan Roh Kudus, dari kehendak Roh Kudus. Bukan Roh Kudus gak mau berkati kita, gak mau bareng sama kita. Kitanya yang menjauh dari dia. Akibatnya apa? Ya, Anda ketemu kegagalan, Anda ketemu kekurangan, Anda ketemu penyakit, Anda ketemu macam-macam. Macam-macam. Walaupun saya tidak menyangkal bahwa Tuhan sering pakai keadaan yang buruk untuk mendewasakan kita. Mengizinkan itu. Namun ada yang Tuhan izinkan, ada yang bukan Tuhan izinkan. Itu karena kita yang salah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita pikul cook yang hanya Tuhan yang kasih, yang Tuhan izinkan saja, hidup kita ringan. Tapi kalau hidup kita pikul yang bukan dari Tuhan saja, maka kita akan hidup berat. Nah oleh karena itu, yuk biarkan dirimu diatur sama Roh Kudus. Rencana Tuhan dari awal tuh mau ngutus Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bantu kita. Bantu kita. Roh Kudus ya, menolong Anda dan saya sehingga bisa menjalani hidup yang direncanakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukain jalan di kayu salib. Tuhan Yesus rencanakan untuk Anda dan saya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi Anda dan saya setelah ditebus, setelah penuh Roh Kudus, kita mesti ikutin Roh Kudus. Kita mesti biarkan dia yang mimpin kita. Baru kemudian nanti rencana Tuhan terjadi. Tuhan bukan cuma pengen Anda hidup senang. Tuhan pengen Anda dan saya hidup benar dan juga nanti hidup kekal. Amin saudara. Karena dia Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tantangan yang ada, saudara, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana Anda dan saya jadi marturia, saksi, jadi seperti Yesus, perkuat posisi Yesus. Apa yang Tuhan mau, kita jalanin. Kita jalanin dengan taat. Kadang-kadang ada orang yang nyakitin kita, sebenarnya kita pengen balas. Tapi Tuhan ajar di firman, ajarin di firman, ampuni. Wah rasanya gak kuat, gak bisa, terlalu sakit rasanya. Datang sama Tuhan, minta Roh Kudus penuhi. Waktu Roh Kudus mendominasi kita, tiba-tiba mengampuni itu mudah. Karena kita melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Kekuatan Roh itu, kuasa menaklukkan daging kita dan memampukan kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Tahu gak? Waktu kita taat dan melakukan semuanya, maka tiba-tiba apa yang kita perlukan tersedia. Tiba-tiba pertolongan datang, tiba-tiba kesembuhan datang, tiba-tiba mujizat terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, karena Allah kita setia. Tuhan setia, Engkau berlaku setia, Tuhan juga berlaku setia. Katakan amin.
Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Saya lagi suka sama sebuah lagu. Saya berdoa saudara diberkati. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Biar kita semua ingat. Kita punya Tuhan yang setia saudara. Hidupku dalam tangan-Mu. Tiada perlu ku gentar. Di saat ingin menyerah, berhenti berharap. Janji-Mu yang menghidupkan, memberiku kekuatan. Kasih-Mu yang membuatku terus berharap. Haleluya. Ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun tiap langkahku. Tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun tiap langkahku. Tak pernah Kau meninggalkanku. Amin. Saudara ingat ayat-ayat firman yang mengatakan dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Allah kita lakukan perkara yang besar. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Semua ayat-ayat tadi menjanjikan kekuatan, menjanjikan ketahanan, menjanjikan pembelaan, menjanjikan segala sesuatu. Tapi Anda dan saya mesti sama-sama Dia. Kita gak bisa pisah sama Tuhan, mesti bareng. Hubungan kita mesti jelas sama Tuhan. Gak bisa jauh, harus dekat, harus jadi satu. Ini maksudnya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan biarkan Dia yang memimpin kita. Waktu kita ada dalam rencana Tuhan seperti itu, Roh Kudus yang pimpin, firman yang menuntun. Aduh saudara yang dikasih Tuhan, Anda gak perlu takut dengan segala hal. Kita akan hadapi. Badainya mungkin gak reda, tapi bisa dihadapi. Anda dan saya akan terbang lebih tinggi dari badai. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus turun, kita akan jadi saksi. Dengan cara apa? Menjadi lebih baik daripada dunia ini. Standar Kristus, standar Yesus, waktu Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Anda dan saya diubah beda. Saya dan saya diubah naik kualitasnya. Manusia kita dalam diri kita berubah menjadi seperti Yesus. Orang kalau sudah penuh Roh Kudus harusnya mengejar yang sempurna. Engkau akan mulai mengejar yang namanya excellence. Anak-anak Tuhan harus punya standar di atas dunia. Excellence. Ya. Kadang-kadang tantangan memang ada di depan kita. Tapi itu bagus. Tantangan itu bagus. Saudara kasih Tuhan. Hadapin aja bersama dengan Tuhan. Itu akan mendatangkan kebaikan. Saudara, ada ayat yang berkata, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau naik bukan turun. Gimana caranya? Apakah kita otomatis naik? Apakah kita otomatis jadi kepala, ditaruh sama Tuhan dipindahin ke kepala? Posisinya? Bukan. Ada ayat juga yang berkata, setiap perkara kecil
Tuhan percayakan perkara besar. Amin saudara. Saudara kalau punya kemampuan untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk happy, nggak ada yang salah sih. Apalagi pakai uang sendiri dan tidak ngutang ya. Boleh, ya boleh. Tapi dengerin saya sebagai hamba Tuhan. Dengerin saya. Doa dulu. Bener gak udah waktunya untuk santai? Inikah waktunya untuk istirahat? Inikah waktunya untuk healing? Kenapa? Karena jangan-jangan tantangan-tantangan yang kau hadapi ini sebenarnya cuma tangga untuk naik lebih tinggi. Di dalam tubuh manusia itu ada yang hormon yang namanya myelin. Nanti Anda search sendiri ya di Google ya. Myelin ya. Nah, setiap kali kamu dalam tekanan, myelin itu muncul. Dan seluruh saraf-saraf kita dibungkus sama myelin ini. Myelin ini seperti lapisan selaput yang membungkus saraf-saraf kita sehingga dia kuat. Sehingga dia kuat dalam tekanan. Gitu. Nah, waktu dia lagi membuat saraf-saraf kita jadi kuat, terus saudara healing. Dia hilang lagi. Ya. Dia hilang lagi. Padahal waktu saraf-saraf tubuhmu itu kuat, engkau siap terima tantangan yang lebih tinggi lagi. Nah kalau healing keseringan, itu yang bikin kita semua gak tahan stres. Itu yang membuat kita semua gak akan kuat terima perkara besar dan perkara yang lama. Ada hal-hal besar, ada hal-hal yang gampang dicapai. Itu namanya hal kecil, saudara. Tapi untuk hal besar, butuh dua hal. Yang lebih susah atau yang lebih lama. Nah kalau yang lebih lama atau yang lebih susah ini butuh tekanan yang lebih tinggi. Nah itu kita butuh myelin. Nah Tuhan baik, gak langsung kasih yang tinggi saudara. Tuhan kasih yang perkara-perkara kecil. Untuk apa? Membangun myelin. Sehingga makin lama makin kuat. Jadi kapan healingnya Pak? Sesuai dengan Alkitab, 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Itu yang benar. Itu yang benar. Waktu 6 hari kerja, itu kita kuat tahan. Lalu kemudian 1 hari istirahat. Nanti pas hari Senin lagi kita kerja lagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Masih ada sisa dari myelin yang kemarin. Sehingga kita kuat untuk naik lagi ke tempat dan ke level yang lebih tinggi. Tuhan udah bikin semuanya bagus. Gitu. Jadi jangan sering-sering healing. Dia mau bawa kita naik. Dia mau bawa kita naik supaya jadi lebih baik dari dunia. Dan kalau kamu lebih baik dari dunia, kamu ngomong soal Yesus, bersaksi soal Yesus, dunia akan mendengar. Tapi kalau kamu orang yang kalah, kalau kamu bukan orang yang berprestasi, kalau kamu tidak menghasilkan sesuatu yang berbuah, yang jadi dampak, kita mau ngomong soal Yesus, gimana dunia bisa mendengar? Tuhan mau kita memperkuat posisi Yesus. Roh Kudus turun supaya kita punya kuasa. Termasuk kuasa untuk menang, bertahan, teguh. Tidak gampang nyerah. Kuasa. Come on church. Jangan baper, jangan gampang nyerah. Jadi kuat dalam Tuhan. Karena Roh Kudus sudah diberikan. Anda dan saya adalah pahlawan di mata Tuhan. Engkau bukan orang biasa. Tuhan rencanakan engkau untuk lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Roh Kudus dikasih untuk bikin Anda dan saya punya kuasa. Jadi saksi. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Miliki standar di atas dunia. Kalau hari ini belum, baru menuju ke sana, enggak apa-apa. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Makanya nanti pas hari Sabat, hari Minggu, datang sama Tuhan. Udah gak kuat kan? Nah datang dulu ke Tuhan. Beribadah. Kita cari Tuhan. Puji Tuhan kan ya. Lalu kemudian kita jalan lagi, kerja lagi. Wah dahsyat ya. Tuhan tolong Anda dan saya. Berprestasi di kantor. Berprestasi di marketplace. Berprestasi di studi kita. Di pergaulan kita di atas rata-rata. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter kita teruji. Gak jadi batu sandungan. Waktu ini kita lakukan, dunia kagum. Siapa yang bikin kamu berubah? Dulu kamu gak kayak begini. Kita bisa bilang Yesus. Dan Yesus utus Roh Kudus. Roh itu yang tolong saya supaya saya berubah seperti hari ini.
Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang hebat, orang-orang Kristen hebat yang hari ini hebat-hebat itu. Semuanya juga tadinya biasa-biasa aja. Tetapi mereka membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan waktu mereka masuk ketemu sama tantangan, mereka gak kabur, gak pergi. Mereka hadapi tantangan itu. Kadang-kadang gak selalu berhasil, bisa gagal juga. Tapi mereka belajar dan kemudian mereka bertumbuh. Dan mereka maju terus. Maju terus. Saya hamba Tuhan, saya rintis gereja. Nggak tiap kali saya rintis gereja berhasil, enggak. Ya. Berapa kali saya rintis gereja dan tutup? Kadang-kadang habis sekian ratus juta. Dan itu saya dari kocek saya sendiri. Enggak apa-apa sih. Ya. Tapi saya doa. Dan saya minta Tuhan tuntun. Dan kemudian Tuhan pakai segala sesuatu untuk melatih saya. Ya. Yang penting saya cari jiwa, yang penting saya memuliakan nama Tuhan. Terus saya jalan terus saja. Dan waktu itu dilakukan, ya gagal di sana berbuah di sini, ya. Nggak berhasil di sebelah sana, berhasil di sebelah situ, begitu. Nanti Tuhan yang bawa naik, karena peninggian itu datangnya dari Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Tapi Anda dan saya harus berjuang dan belajar, berubah jadi seperti kehendak Tuhan. Ini yang ketiga, kalau Roh Kudus benar memenuhi Anda dan saya pasti punya yang satu ini. Progresif. Selalu menjadi lebih baik. Kalau Roh Kudus penuh dalam dirimu, Roh Kudus mendominasi dirimu, maka engkau dan saya akan jadi progresif. Selalu belajar untuk jadi lebih baik. Mau belajar untuk memperbaiki diri. Mau belajar mengoreksi diri. Introspeksi. Bahkan belajar dari yang lebih berhasil. Rendah hati, makin baik. Sehingga kita gak hanya cuma angkuh mengandalkan prestasi masa lalu gak mau belajar. Loh, dunia berubah, tantangan berubah saudara. Di kantor, di bidang tempat Anda dan saya kerja, berubah loh. Kita mesti banyak update. Ya. Para dokter itu ada kewajiban kalau nggak salah, saudara. Dalam setahun mereka harus update dirinya. Karena dari waktu ke waktu, kalaupun penyakit nggak bertambah, ilmu untuk menyembuhkan penyakit itu bertambah. Tapi puji Tuhannya penyakit ternyata tidak berkurang, saudara. Dan itu sebabnya para dokter harus update. Profesi-profesi tertentu harus update. Tentara dalam tiap perwira-perwira itu dalam tiap berapa lama harus masuk seminar, update ilmu. Karena dunia berubah. Dulu yang namanya musuh itu bawa senjata. Zaman sekarang musuh udah harus pakai senjata. Lewat serangan ekonomi, lewat serangan digital, lewat serangan internet. Bisa terjadi menggoncang ekonomi sebuah negara, menggoncang stabilitas sebuah negara. Tentara juga mesti belajar. Saudara tahu, kita orang Kristen dalam segala hal juga harus banyak belajar. Update diri kita, hidup kita. Papa mama, parenting. Anda mesti belajar. Karena dunia berubah. Tantangan orang tua 10 tahun lalu beda sama tantangan orang tua tahun ini dan 10 tahun lagi ke depan. Gak sama. Semua papa mama harus update, belajar. Hamba Tuhan, engkau juga harus belajar. Update. Semua kita harus progresif. Dan tidak bisa belajar kalau gak rendah hati. Kita mesti belajar, melihat, jujur. Kadang-kadang di beberapa hal orang lain lebih berhasil dari kita. Mari kita lihat apa yang kurang dari kita. Kita belajar. Di sini dibutuhkan keintiman dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma sekedar satu kali datang lalu bikin Anda dan saya bisa bahasa roh, habis itu selesai. Enggak, dia harus memimpin, mendominasi kita dari waktu ke waktu. Roma 8 bilang, dialah yang mematikan segala perbuatan dagingmu dan membuat engkau jadi manusia rohani. Anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Waktu itu terjadi, saudara dikasih Tuhan, kita akan bertumbuh terus. Hidupmu gak sama. Engkau jadi manusia baru yang diperbaharui dari hari ke hari, dari hari ke hari. Bahasa yang dipakai oleh Paulus bagus sekali. Dia bilang begini, dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Kejar yang ini.
Jangan yang lain, kejar yang ini. Ini namanya kerajaan Allah. Di mana kehendak Tuhan digenapi, itu kerajaan Allah. Otoritas Tuhan diakui, itu kerajaan Allah. Waktu kita lakukan kehendak Tuhan, engkau sedang mencari kerajaan Allah. Matius 6:33 bilang, kalau kau cari kerajaan Allah, semua yang kau perlukan akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu kita semua jadi orang yang menyaksikan Tuhan Yesus. Haleluya. Karunia-karunia yang kita perlu nanti akan jadi tambahan sepanjang perjalanan. Kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu nanti akan jadi tambahan sepanjang perjalanan. Intinya kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk mengubah kita jadi seperti Kristus. Dan selama perjalanan berubah menjadi seperti Kristus, akan ada satu yang bisa diandalkan. Janji penyertaan dari Tuhan. Dia Allah yang setia. Amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama, saudara kasih Tuhan. Ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun tiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun tiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Urabaya shandaraniya mata kamaya shande, ikananiya maya shana maya raniya motastana namaya raniyama. Haleluya. Ya maya raniya maya shana maya rana maya sando. Ora kamaya sada bara 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 ba. Penuhi anak-anak-Mu ya Tuhan dengan Roh Kudus. Biar hati kami kudus. Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus. Ubah kami jadi baru. Ubah kami jadi saksi Yesus. Ubah kami Tuhan. Ora bayara dia barada barada barada. Semua kelemahan-kelemahan singkirkan. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan jiwa. Pulihkan hati. Pulihkan keluarga. Kalau ada yang jauh dari Tuhan selama ini, tarik mereka datang dekat. Tuhan, biar semuanya boleh kembali. Ini waktunya supaya kami semua penuh Roh Kudus. Terima kuasa dan jadi saksi. Kami akan mengalami kesetiaan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang kasih Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini kita percaya kita akan makin erat dengan Tuhan. Kita juga akan makin peka dan sensitif sama Roh Kudus. Kita makin erat juga dengan sesama. Karena Roh Kudus bekerja untuk memuliakan nama Yesus. Amin, saudara. Nah, kita melakukan dengan benar. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau nanti kita doa, Tuhan ingatkan ada kesalahan, akui. Kalau ada ganjalan dengan sesama, ampuni. Biar hari ini waktu kita lakukan perjamuan kudus kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan mau memberkati Anda dan saya. Saudara kasih Tuhan, yuk ambil waktu sebentar masing-masing dengan Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bicara, Tuhan dominasi kami. Supaya kami gak bisa sangkal, gak bisa kerasin hati. Tuhan Yesus, Roh Kudus kasih tahu kalau ada kesalahan, biar kami minta ampun. Kalau ada ganjalan dengan sesama, kasih tahu juga, biar kami mengampuni. Ora bayara dia bataka barada barala baya shada bayara da bataka baya barada barala barala barala.
Ora kamaya radia bataka barada 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 baya shaka radia barala 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 barala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami dan kami juga mengampuni semua yang bersalah pada kami. Sesuai dengan firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Engkau Allah setia dan adil. Apa yang sudah kami akui dan bereskan di hadapan-Mu, Engkau sudah mengampuninya ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari ambil roti dan anggurnya. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan semuanya. Perjamuan kudus hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Kasih Tuhan Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat syukur buat Tuhan. Bilang terima kasih. Syukur bagimu Aba. Syukur bagimu Tuhan. Oh ya radia maya sana maka mararia maya sande. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ikararia baya sana baya baya ba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, namanya sada namanya yamaya karadia batakabaya sando. Mari angkat tangan kita sama-sama. Curahkan roh itu lebih lagi. Roh Kudus curahlah atas kami semua ya Tuhan. Urapi dan penuhi anak-anak-Mu Tuhan, biar semuanya penuh, didominasi oleh Roh Kudus Tuhan. Hidup kami berubah jadi saksi Yesus Tuhan. Memperkuat posisi Yesus, makin menjadi seperti Yesus Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami belajar, kami naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kami progresif karena Roh Kudus memperbaharui hidup kami dari waktu ke waktu, menjadi makin lama makin kuat, makin lama makin tegap, memuliakan nama Tuhan. Berkati urapi, kalau ada yang lemah kuatkan lagi Tuhan, kalau yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan, supaya hidup kami bisa jadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Pulihkan di keluarga-keluarga, suami istri pulihkan, orang tua anak pulihkan,
Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Dan biar hari ini kami boleh melangkah seperti rencana-Mu. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terima doa berkat. Saudara kasih Tuhan, mari angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Kau diutus ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Roh Kudus memenuhimu dan memimpin engkau. Firman-Nya menuntun. Engkau akan melihat favor, engkau akan melihat perkenanan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat, pertolongannya, kesetiaannya. Engkau akan melihat kesembuhan, pemulihan, jawaban doa. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus. Juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini. Sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.